Oke, Shalom untuk kelas 8. Kali ini kita akan melaksanakan kembali pembelajaran secara online, daring ya. Meskipun beberapa saat kita sudah bisa bertemu tatap muka, tapi tidak apa-apa, saya akan tetap memberikan secara daring untuk supaya lebih mendalami. Oke, di sini untuk kelas 8 kita akan belajar mengenai belajar dari para martir. Di sini kita belajar. Nah, di bacaan ini kita juga disuruh belajar. Nah, belajar dari siapa? Yaitu belajar dari martir. Nah, di sini mungkin kamu harus tahu siapa itu martir dan visi dan misinya itu apa sih kira-kira jadi martir itu. Nah, sebelum itu lebih baik ada baiknya juga kita mau memulai dengan doa terlebih dahulu. Kita akan berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita lanjut di pelajaran tentang martir ini, saya mau menunjukkan sebuah gambar, yaitu ini. Nah, ini adalah sebuah gambar ya, seperti sebuah permainan atau sebuah game, dimana kita harus mencari jalan keluar atau mencari titik tengah di dalam gambar ini. Titik tengah di gambar ini sudah tertampil jelas, yaitu salib. Nah, kira-kira saya mau bertanya secara dalam mungkin ya. Alasan kalian itu mengikuti Kristen itu apa? Jadi orang Kristen itu apa? Apakah hanya lewat mengikuti orang tua yang Kristen, ataukah memang kalian mempunyai keinginan pribadi untuk tetap atau mengikut Tuhan Yesus? Nah, di sini sampean semua harus belajar, harus menggali lebih dalam di dalam diri sampean masing-masing. Harus tahu apa alasan kamu ikut Kristen atau mengikut Yesus. Nah, dari gambar ini sudah tertampang jelas bagaimana susahnya kita menemukan tanda salib di tengahnya, mencari jalan tersebut. Nah, ini menandakan bahwa jadi Kristen itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Nah, Tuhan Yesus saja mengalami kesusahan, mengalami penganiayaan di dalam kehidupannya di saat menjadi manusia. Seorang Allah yang turun untuk menebus dosa harus mengalami penganiayaan, harus mengalami penderitaan terlebih dahulu untuk menebus dosa manusia. Nah, di sini menular artinya ya kita sebagai pengikutnya juga akan merasa demikian. Nah, kira-kira sampai sini kalian apakah sudah getir atau sudah gentar untuk mengikuti Yesus karena susahnya mengikuti Yesus? Nah, oke, kita akan lanjut. Oke, kita di literasi Alkitab, di literatur Alkitab kita akan belajar mengenai apa saja sih dasar mengenai martir. Nah, sebelum itu kita mau mengerti dulu martir itu apa nanti ya. Tapi kita baca Alkitab dulu. Di dalam Matius 24 ayat 8 sampai 13. Matius 24 ayat 8 sampai 13 ini mengatakan demikian tentang permulaan penderitaan menjelang akhir zaman. Wah, sudah begitu jauh nih kita membicarakan tentang akhir zaman. Kalau kita membicarakan tentang akhir zaman, pastinya kita berbicara tentang hari kiamat, hari akhir zaman, di mana orang-orang menentang agama, orang-orang tidak punya agama, orang-orang sudah tidak saling memahami atau mengerti, banyak pertikaian dan sebagainya. Tapi kita tidak melihat itu. Di zaman Tuhan Yesus di awal Masehi pun masih atau sudah ada sebuah penderitaan atau penganiayaan, di mana Tuhan Yesus yang mengawalinya di saat Tuhan Yesus datang sebagai manusia. Nah, kalian sudah belajar sih mengenai penderitaan Tuhan Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus itu bagaimana di kayu salib. Sebelum disalib pun Tuhan Yesus juga ditolak, dilulukan, ditolak maupun
bahkan tidak diterima di setiap tempat atau di berbagai tempat. Nah, di sini kalian dapat mengerti bagaimana penderitaan Tuhan Yesus. Nah, di sini penderitaan yang dimaksud ini adalah penderitaan bagaimana kita mengikut Tuhan. Pak, mengikut Tuhan kan enak, bisa menyanyi, memuji Tuhan, berdoa. Sebenarnya tidak sesimpel itu. Kalau kehidupan kita itu tidak hanya ibadah saja sih, tidak ada persekutuan saja toh. Nah, kita juga memiliki kehidupan yang di luar kita. Apalagi kita sebagai orang Indonesia yang notabene kita adalah kaum yang minoritas, bukan mayoritas, dimana kita mungkin jarang diterima. Mungkin kalau ingin mendirikan gereja pun harus banyak peraturan, harus berapa kakak dan lain sebagainya. Bahkan ada yang gerejanya dibakar, didemo, harus ditutup dan lain sebagainya. Nah, ini juga termasuk alat penderitaan. Belum kalian mengalami penderitaan secara pribadi. Nah, ini mengapa Tuhan sudah mengatakan demikian di awal, yaitu ini adalah awal penderitaan. Masih awal, masih permulaan. Masa di permulaan sudah nggak kuat, sudah loyo kan? Nggak mungkin. Nah, kita akan lanjut di Matius 16 ayat 24, menyangkal dan memikul salib. Nah, menyangkal ini kata-kata yang cukup keras ya. Menyangkal itu menolak. Menolak itu dalam arti menolak di dalam diri kita, menolak apa yang ada di sekitar kita. Bukan kita menolak orang lain, menolak yang berbeda dengan kita, bukan. Tapi menolak bisa dibilang kalau kita mau keluar rumah itu bisa dibilang sebagai kita keluar dari zona yang nyaman. Nah, kita harus menolak dimana kita harus selalu nyaman terus. Di luar kita juga akan mengalami suatu problem, suatu pengalaman yang lain. Beda dengan di rumah. Di rumah bisa nyaman, bisa kalau hujan bisa kemulan, bisa main, bisa minum kopi, santai. Nah, kalau di luar itu ya banyak yang akan terjadi. Jadi kita harus menyangkal, kita harus berani menolak bagaimana kita harus keluar dan dapat menantang di zona yang tidak nyaman. Nah, zona yang tidak nyaman ini disebut Tuhan dengan memikul salib. Kita sudah belajar yo tentang Tuhan memikul salib itu bagaimana, penderitaan saat memikul salib, dicambuk, diludahi, memakai mahkota duri dan lain sebagainya. Bukan demikian maksudnya. Kita mengibaratkan memikul salib itu adalah mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan itu tidak mudah, seperti di piramid tadi ya, bukan piramid ya, seperti di game yang awal saya perlihatkan tadi. Kita mencari jalan itu sangat susah. Begitu juga dengan menjadi Kristen itu bukan hal yang mudah. Mungkin kalian belum merasakan sampai saat ini. Mungkin dikala nanti kalian akan merasakan bagaimana susahnya menjadi orang Kristen. Jadi saya katakan sampai sekarang ini hanya demikian saja. Tapi saya harap kalian di sini sudah memiliki pemahaman dan wawasan supaya tidak kaget. Oh, saya jadi orang Kristen. Kenapa kok saya mengalami segala permasalahan, segala beban hidup ini? Nah, jadi ketika kalian mengalami itu, saya harap kalian tetap kuat dalam iman kalian. Nah, lanjut Lukas 21 ayat 12. Dianiaya karena Kristus. Dianiaya karena Kristus ini ya kamu karena jadi Kristen. Kalau Katolik ya jadi Katolik. Dianiaya karena mengikut Kristus, karena iman kamu. Mungkin ada sebuah kisah yang cukup tragis juga di Alkitab. Dianiaya karena mengikut Kristus, karena mempelajari ajaran Kristus. Contohnya nanti ada Stefanus.
Nah, kita akan lanjut. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Nah, ini adalah sebuah dasar di mana martir itu ada. Martir itu siapa saja sih? Nanti kita akan pelajari. Nah, di Amanat Agung ini mengatakan untuk kita untuk dapat pergi dari zona nyaman dan dapat mengabarkan Injil keselamatan kepada setiap orang, sehingga setiap orang itu dapat mengenal Kristus, dapat memahami firman Tuhan dan lain sebagainya. Oke, kita akan ketahui nanti siapa sih yang contoh martir itu. Kita akan lanjut. Nah, di sini kita akan belajar tentang apa itu martir. Martir adalah seorang saksi Kristus di dunia yang belum mengenal Kristus. Martir berasal dari kata marturia yang artinya bersaksi, salah satu 5 tugas gereja. Stop sampai sini. Jadi martir itu berasal dari kata marturia. Marturia itu adalah salah satu tugas gereja yang diceritakan atau sebagai dasar gereja melayani sampai sekarang. Martir, marturia sama. Nanti kalian akan belajar di kelas 9. Jadi martir itu adalah saksi Tuhan. Kalau sampean bersaksi, sampean mengatakan, menceritakan kalau sampean itu sudah diselamatkan, sampean itu mengenal Kristus, nah itu salah satunya bukti marturia. Namun seorang martir di awal mula identik dengan pengalaman yang kelam, penuh derita bahkan siksaan. Namun semua itu dilewati dengan berani karena pimpinan dan kekuatan dari Roh Allah. Nah, mengapa backgroundnya saya ganti hitam? Karena ini menggambarkan kekelaman. Bisa dibilang kalau orang-orang sekarang bilang itu dark, terlihat gelap. Nah, gelap latar belakangnya. Begitu juga dengan martir. Kenapa kok kelam? Kenapa kok gelap? Karena banyak orang-orang di zaman dahulu yang menolak, yang mungkin kontra banget dengan namanya Kristus atau dengan ajaran Tuhan Yesus. Nah, di sini maka kelam ini diibaratkan atau dibuktikan dengan siksaan atau penganiayaan. Nah, kebanyakan orang-orang yang menyatakan atau menyampaikan kisah atau pengajaran Tuhan Yesus pasti akan berakhir dengan tragis. Di zamannya, bukan sekarang. Kalau sekarang kan banyak aksi-aksi toleransi dan lain sebagainya. Walaupun ada beberapa kelompok yang masih tidak terima. Nah, di sini kita belajar tentang dulu kala dan hal-hal yang terselubung masa kini. Nah, dikatakan namun semua itu dilewati dengan berani karena pimpinan dan kekuatan dari roh Allah. Nah, ini bukti bahwa di hari Pentakosta itu Roh Allah atau Roh Kudus ini hadir untuk memperlengkapi kita. Jadi di zaman rasul-rasul di Kisah Para Rasul itu mengatakan bahwa Roh Kudus ini menjadikan penghibur atau teman untuk melayani atau mengatakan atau menjadikan saksi Kristus di dunia. Jadi walaupun Tuhan itu sudah kembali ke surga, kerajaan surga, tapi kita masih diberanikan untuk melayani. Itulah yang dialami oleh rasul-rasul. Nah, begitulah. Jadi martir, kebanyakan rasul-rasul ini menjadi martir yang mati. Contohnya ini yang pertama adalah martir di Alkitab, salah satunya adalah Stefanus sebagai rasul pengganti Yudas Iskariot. Nah, Yudas Iskariot kan mati ketika Tuhan Yesus sudah meninggal karena rasa bersalahnya dia karena sudah menjual Tuhan. Nah, Stefanus ini yang menggantikan. Nah, Stefanus ini juga mengalami sebuah penganiayaan di mana Stefanus ini mati ketika dirajam oleh banyak massa dan yang memprakarsai merajam batu Stefanus ini adalah Paulus atau Saulus dulu yang dikenal. Nah, jadi banyak orang-orang yang kontra atau tidak suka dengan pengajaran Tuhan Yesus. Makanya di awal mungkin
penginjilan yang di Kisah Para Rasul ini diceritakan bahwa Stefanus menjadi seorang martir pertama yang mati dalam nama Tuhan, ya, mati dalam menyebarkan Injil. Nah, begitu pula apa yang terjadi setelah martir ini mati atau meninggal dengan tragis, tapi hal-hal yang terjadi itu luar biasa karena banyak sekali yang percaya setelah itu. Jadi mungkin bisa dibilang martir itu berkorban untuk nama Tuhan, berkorban untuk menjadi saksi Tuhan, karena Tuhan sudah menjanjikan bagaimana jika kita tetap memegang teguh nama Tuhan, yaitu Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup, pasti mereka akan mendapatkan hidup yang kekal di kala nanti. Nah, mungkin banyak sekali martir-martir yang mati tragis. Contohnya Rasul Petrus. Rasul Petrus ini, kalau kamu cari ceritanya, Rasul Petrus ini disalib terbalik. Kenapa disalib terbalik? Karena Petrus ini nggak mau disalib seperti Tuhan Yesus, karena dia tidak pantas. Makanya Petrus meminta untuk disalib terbalik. Nah, terus ada juga Yohanes. Yohanes mati di Pulau Patmos. Nah, karena dia itu diasingkan karena menyebarkan Injil Tuhan. Dan banyak sekali kisah-kisah mengenai rasul yang menjadi martir atau martir yang mati mengenaskan. Begitu pula dengan Indonesia. Indonesia pada kala itu yang belum mengenal Kristus, belum ada orang Kristen, dulunya juga ada orang-orang yang masuk ke Indonesia dan mengalami demikian. Nah, jadi kita harus pahami bagaimana iman yang kuat itu ada. Roh Kudus yang selalu menguatkan orang-orang percaya pada Tuhan walaupun sampai akhir nyawanya, harus memegang teguh imannya. Nah, jadi bagaimana kalian? Apakah kalian akan terus setia pada Tuhan? Apakah terus mengasihi Tuhan seperti nyanyian "Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya"? Apakah kalian seperti itu? Saya harap kalian mulai membangun iman kalian sejak sekarang, karena Tuhan sudah berjanji, Tuhan sudah mau untuk mengorbankan dirinya demi dosa kita, demi menebus dosa kita. Oke, segitu aja yang dapat saya bahas mengenai belajar dari para martir. Ini ada tugasnya silahkan pilih 2 nama saja, silahkan cari di internet tentang kisah dan fakta menarik mengenai martir-martir yang telah tertulis ini. Oke, semangat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati.